oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Iya, kembali lagi di news.com dan sesuai dengan semangat kebangkitan nasional, tidak lelah-lelah kami mengingatkan Anda kembali untuk tidak memboroskan energi dalam bentuk apapun. Jangan pernah mencuri listrik dan jangan lupa untuk mematikan minimal 2 bola lampu antara pukul 5 sampai 10 malam. Nah, baiklah, sesuai dengan yang dijanjikan oleh rekan saya Anya, kita akan segera mengikuti potongan dialog dengan Profesor Dr. Amin Rais dengan Presiden Republik Mimpi, dan ini merupakan jawaban dari wawancara sebelumnya dengan Bapak Rohmin Dahuri. Mohon maaf Bapak Presiden, laporan saya ini sangat mendesak. Saya sudah tidak tahan lagi, apalagi kalau melihat DA-nya. Maksud saya, karena saya tidak diberi kesempatan gitu loh. Saudara Sekretaris Negara, bagaimana ini laporan dari Bapak Menteri Pangan dan Persediaan Beras Murah ini penting atau tidak? Masih menurut perkiraan saya, ini benar-benar tidak penting, Pak. Lewatkan saja. Pak Wapres, saya sebetulnya agak takut loh melihat Bapak Menteri Sekretaris Negara ini ya. Dia dari tadi bilang kira-kira tidak penting. Dari penampilannya dia lebih mirip tukang sulap sebetulnya. Iya deh, Pendi. Ganti saja namanya Mr. Pinky. Baik Pak Menpasrah, karena menurut Sekretaris Negara laporan saudara belum tergolong penting, jadi bersabar dulu, belum high politik. Ternyata laporan saya belum penting, tidak high politik. Maaf ya, Pak Menteri belum penting, belum penting ya, nggak apa-apa ya. Kayak taman bermain, Pak. Nanti juga mereka tahu. Iya, oke. Nah, berhubung laporan Bapak masih belum penting, langsung saja kita ikuti dialog dengan Profesor Dr. Amin Rais. Saya kan presiden dari negara tetangga Anda. Saya ingin sekali belajar dari Bapak. Nah, bolehkah saya tahu siapa saja yang jelas-jelas menerima jatah aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang Pak Amin sejauh tahu? Ini Bapak Presiden, ini saya sampaikan Bapak Presiden apa adanya, tidak saya tambah, nggak saya kurang. Memang menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, itu memang simpang siur orang yang menyumbang itu. Ya. Jadi mungkin ada yang meminta, ada yang pasang iklan dan lain-lain. Nah, kalau partai kami, Pak Presiden, itu memang pasang iklan dengan menyebut nomor rekening bank yang bisa dikirimi donasi sukarela itu. Nah, satu sore Pak Rahmin Dahuri itu datang ke rumah saya, memberikan cek 8 lembar 200 juta, ijab kabulnya itu Mas Amin ini untuk kepentingan kampanye Anda. Bukan untuk memperbaiki pagar rumah atau untuk beri sepatu beri, bukan ya. Nah, kemudian saya berikan ke bendahara sesuai dengan penggunaannya, katanya terutama untuk iklan televisi. Nah, sudah 2,5 tahun lebih, kemudian ternyata sekarang terbuka bahwa itu dana tidak halal gitu. Dan yang di single out kok cuma Amin Rais, saya juga kaget. Nah, ternyata setelah dibuka itu hampir semua partai terima, hampir semua tokoh ketua umum partai juga terima gitu. Luar biasa sekali, saya yakin teman-teman mahasiswa ada yang sudah ingin berkomentar. Kami persilakan. Siapa yang ingin berkomentar duluan? Kita tidak bisa lagi harus tutup mata. Mahasiswa harus turun ke jalan. Mahasiswa harus mengusut tuntas permasalahan kasus ini. Oke, luar biasa sekali. Ini pasti kita akan kembali melanjutkan dialog dengan Bapak Profesor Amin Rais. Partai Pak Sibutet Yogyakarta saya kira dapat. Walah, nggak nyangka. Ya. Jadi partai saya juga menerima aliran dana itu, juga bahkan mungkin aliran dana dari luar negeri ya Pak ya? Ketua Panwaslu juga mengatakan ada 2
pasangan capres-cawapres yang menerima dana asing. Itu sudah terkatakan dibuka di Metro TV juga ya. Kemudian saya Pak Presiden waktu anjang sana ke Washington itu Pak Paul Wolfowitz ya, itu yang menawari gitu, Mr. Rais apakah Anda mau menerima sumbangan dari Amerika ya, untuk kampanye Anda. Saya mengatakan no thank you. Maaf tidak, terima kasih gitu. Karena saya tahu kalau kita kedanan dapat dana luar negeri itu kita dibondo, diikat, kita didikte gitu. Jadi saya mengatakan walaupun kita bangsa Indonesia ini agak miskin, bolehlah, tapi jangan sampai berhutang budi pada Amerika. Ya. Baik, kita potong sejenak wawancara dengan Bapak Profesor Amin Rais untuk mendengar mungkin ada tanggapan dari Gus Pur. Mbaknya ini kok ngeyel aja sih. Kan udah dibilangin, jangan nanya saya. Saya kan nggak ikutan pemilihan presiden kemarin gara-gara KPU itu apa. Baik, kita ikuti langsung kelanjutan wawancara eksklusif dengan Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Silakan. Adakah perasaan takut pada Bapak saat menerima dana itu? Seumpama pada suatu saat nanti dana itu diungkit kembali seperti sekarang ini. Ya terus terang Pak Presiden tidak, sama sekali tidak ya. Jadi karena memang waktu itu suasananya itu memerlukan dana. Jadi ketika dana yang datang lewat bank, dana lewat sekjen, dana lewat ketua umum dikumpulkan, memang itu kita merasa ya inilah yang perlu dikerjakan. Nah sekarang kita tahu ternyata memang non budgeter itu tidak legal gitu. Ternyata jadi masalah ya, kita sudah alpa sudah khilaf, tetapi kita juga sebagai anak bangsa yang tunduk pada hukum, kalau memang itu keliru, memang harus diproses secara hukum ya silahkan itu. Misalnya mengembalikan, didenda, atau kalau bisa jangan dihukum lah. Karena masuk penjara itu digigiti nyamuk sama nggak ada autan di sana gitu. Ya, Pak Harun Al-Jaim, ini ada pertanyaan penting ya. Apakah betul dengan terbukanya aliran dana dari DKP ini, kedudukan Bapak Presiden dan Wakil Presiden saya bisa digoyang? Gimana Pak Harun? Jadi begini, Dependi, sekali lagi saya tegaskan ini tidak menyangkut hukum tata negara. Dan saya bingung, kenapa saya ditanya terus? Ini tidak ada hubungannya, tidak ada, itu tidak ada. Kemudian Dependi, urusan goyang-menggoyang itu bukan urusan saya. Anda masih lebih baik menanyakan kepada Dewi Persik atau Trio Macan. Jangan saya ditanya seperti itu, saya nggak tahu, nggak ada, itu nggak ada. Blok M. Dependi, aduh capek deh. Mungkin Pak Presiden bisa tanya langsung sama Mensesnek gitu. Mensesnek? Nah itu Mensesneknya kita tuh bisa ditanyain Nggak langsung. bisa Gus, lawan dia modalnya cuma melotot doang. Halo, Mr. Pinky. Ngotot terus Dependi. Iya. Jangan-jangan cacingan. Ya. Baiklah pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Karena kita akan segera kembali untuk mendengarkan berbagai laporan dari lingkungan sekitar kita yang merupakan segmen khusus dari news.com. Jadi mari kita semua mengubah mimpi menjadi...